Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Identitas kita di dalam Tuhan yaitu anak-anak Allah. Nah di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya, maksudnya menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Artinya anak-anak bukan hasil perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Artinya anak-anak yang bukan karena hasil pertemuan gen seorang laki-laki dan perempuan. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi status kita yang dikatakan di sana menjadi anak-anak Allah itu bukan karena hasil perkawinan seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi status kita menjadi anak-anak Allah itu datang dari Bapa di sorga yang diberikan kepada setiap kita yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Status itu diberikan kepada kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Secara lahiriah, saya itu masih menyandang marga Simamora. Sondang Simamora. Artinya saya keturunan dari marga Simamora. Tapi secara rohani seharusnya ada penambahan lagi di belakangnya. Sondang Simamora anak Allah. Amin. Amin. Itu status kita di dalam Tuhan. Yang telah percaya kepadanya, yang telah percaya kepada Yesus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, orang berdosa adalah pendosa dan budak dosa. Itu status kita sebelum di dalam Kristus. Kita disebut sebagai orang berdosa, pendosa dan juga budak dosa. Artinya hamba dosa. Diperbudak oleh dosa. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami pembaharuan, yaitu sebagai orang yang dibenarkan. Semua kesalahan pelanggaran kita itu tidak lagi diperhitungkan kepada kita. Kenapa? Karena kita dipersatukan kepada Kristus. Kita tersembunyi bersama dengan Kristus di hadapan Allah. Sehingga kita diperhitungkan sebagai orang benar. Bapak Ibu ingat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5-6 itu. Sesungguhnya karena pelanggaran kitalah Yesus itu disalibkan. Karena kejahatan kitalah dia disiksa. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. Bahkan oleh bilur-bilurnya, kata firman, kita disembuhkan. Nah, pengangkatan kita sebagai anak ini berkaitan dengan kedudukan dan status kita dalam hubungan. Yaitu hubungan sebagai apa dan siapa kita di hadapan Allah. Ketika kita diangkat menjadi anak, itu langsung bersentuhan dengan hubungan kita kepada dia. Artinya, jadi apa kita di hadapan Tuhan? Ya jadi orang benar. Di pandangan Allah. Lalu yang kedua jadi siapa? Ya jadi anak di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Pesan ilahinya ketika kita diberi status menjadi anak-anak Allah. Tuhan melihat kita sebagai orang benar. Dan juga mengakui kita sebagai anak-anak di hadapannya. Keren saudara ya. Kira-kira saudara bangga enggak menjadi anak-anak Allah? Saudara bangga enggak menjadi anak raja di atas segala raja? Amin saudara. Seharusnya kita berbangga hati. Dan sekali lagi, bukan pendeta yang memberikan status itu. Bukan pengurus gereja. Bukan bupati. Bukan gubernur. Bahkan bukan Pak Presiden. Tapi dia pemilik segala-galanya. Dia yang memberikan status itu kepada kita. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Ini luar biasa saudara. Kalau kita memahami ini, wah saudara saya mau katakan,
pasti kita bergairah di dalam Tuhan. Seperti yang sering saya katakan, tidak ada ruginya percaya Tuhan itu dan mengikut Tuhan itu. Enggak ada ruginya. Kalau ada orang berkata mengikut Tuhan itu rugi, nanti jadi miskin. Saya mau beritahu, itu bisikan-bisikan yang bukan dari Tuhan. Untuk menciutkan hati kita, membuat kita supaya semakin jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, status orang percaya yang menjadi anak-anak Allah menyangkut kedudukan dan hak istimewa di hadapan Allah. Status kita yang menjadi anak Allah itu berhubungan langsung dengan kedudukan dan hak istimewa kita di hadapan Allah. Apa hak istimewa di hadapan Tuhan? Hak istimewa kita. Saudara, yang pertama dikatakan mengalami pembebasan dari hukum Taurat. Dari tuntutan hukum Taurat. Saudara tahu, kalau saudara hidup di zaman hukum Taurat dan memenuhi tuntutan hukum Taurat, begitu saudara berdosa, saudara harus cari domba, itu tergantung levelnya nanti, untuk persembahan saudara kepada Tuhan, memperdamaikan saudara kepada Bapa di surga. Kalau enggak, saudara tetap enggak layak. Jadi kalau saudara melakukan dosa hari ini, lalu besok datang pengakuan kepada imam, saudara harus bawa persembahan itu. Saudara mungkin enggak punya banyak uang untuk beli domba atau anak domba yang tidak bercacat. Tapi Alkitab berkata paling tidak burung tekukur harus dibawa dan tepung. Tapi kalau setiap hari begitu, mau berapa banyak saudara kumpulin burung tekukur? Mau berapa banyak tepung yang tidak beragi saudara kumpulin? Supaya saudara bisa lagi diperdamaikan kepada Bapa di surga. Ayo. Tapi ketika kita di dalam Yesus, lalu kemudian status kita diberi menjadi anak Allah, itu sudah tidak berlaku bagi kita. Kenapa? Karena Yesus telah membayarnya di kayu salib. Amin. Tidak ada lagi korban persembahan yang lebih tinggi nilainya daripada persembahan anak domba Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya kalau sekarang kita melakukan kesalahan pelanggaran, Tuhan tidak menuntut kita harus membawa persembahan-persembahan itu. Tetapi Rasul Yohanes menulis kepada jemaat-jemaat mula-mula yang dilayani oleh Yohanes, atau orang-orang Kristen yang dikirim pesan sama Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2 itu. Kalau kamu toh melakukan dosa, ingat ada Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi kita kepada Bapa di sorga atas semua dosa kesalahan yang kita lakukan. Bahkan bukan hanya untuk dosa kita, tapi untuk dosa seluruh dunia. Oh, itu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Lalu yang kedua dikatakan mereka menerima Roh Kudus. Coba kita buka dulu di dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya. Begitu saudara percaya kepada Yesus, lalu secepat tarikan napas, engkau menjadi anak Allah, saat itu juga Roh Kudus dimateraikan di dalam hatimu. Sebagai tanda kepemilikan Allah atas diri kita, kata kitab Efesus. Amin, saudara. Ini tidak dimiliki oleh orang lain. Ini tidak semua manusia memilikinya. Ini yang membedakan kita dari orang-orang di luar sana. Apa itu? Tanda kepemilikan Allah atas hidup kita. Apa itu? Rohnya dimateraikan di dalam hati kita. Fungsinya untuk apa? Saya ulang-ulang terus, dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata, menuntun kita berjalan di dalam seluruh kebenaran Allah. Jadi Roh Kudus itu ditaruh di dalam hati kita, nanti dialah yang merangsang kita. Dialah yang menggerakkan hati kita untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dialah yang menggerakkan saudara untuk berdoa, karena berdoa itu kehendak Tuhan. Dialah yang menggerakkan hati saudara untuk memuji Tuhan. Dialah yang menggerakkan hati saudara untuk memberikan diri melayani Tuhan. Dialah yang menggerakkan saudara untuk mengasihi
orang-orang di sekeliling saudara. Dialah yang menggerakkan hati saudara untuk peduli kepada kaum duafa. Karena itu kehendak Tuhan. Diberikan itu di dalam hati kita. Yang keempat, dikatakan anak Allah itu menerima warisan. Warisan dari mana? Dari Bapa di sorga. Galatia 4:7 dikatakan begini. Jadi kamu bukan lagi hamba. Karena apa? Karena telah menjadi anak. Jadi kita bukan lagi hamba. Nah, dan sudah memiliki roh anaknya. Melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kalau di dalam Roma itu dikatakan ahli waris kerajaan surga. Saudara, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita dari seorang pendosa lalu percaya kepada Yesus, yang pertama kita disebut orang benar. Yang kedua disebut kita ciptaan baru atau manusia baru. Yang ketiga anak Allah. Hak istimewa ini Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yang keempat, mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12 tadi. Di dalam teks Yunani kata kuasa ditulis dengan kata exousia. Artinya otoritas atau wibawa sebagai anak Allah. Jadi ketika saudara diangkat menjadi anak oleh Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus, saudara diberikan otoritas. Saudara diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa di sana itu adalah otoritas atau wibawa. Oleh karenanya setan takut kepada saudara. Kenapa? Karena saudara diberi kuasa. Saudara diberi otoritas sebagai anak Allah. Saudara berkata kepada setan dalam nama Yesus pergi. Dia taat. Kenapa? Karena otoritas wibawa sebagai anak Allah diberikan kepadamu ketika engkau percaya kepada Yesus. Maka selalu saya katakan, kalau saudara paham ini, kita bersuka cita. Karena yang tadinya saudara adalah pribadi yang sangat penakut. Tapi ketika saudara di dalam Tuhan, saudara tidak lagi penakut. Kenapa? Karena saudara sekarang mengerti, tahu bahwa saudara memiliki otoritas. Saudara memiliki kuasa. Saudara memiliki wibawa sebagai anak-anak Allah, di mana setan takluk kepadamu. Ini yang diberikan kepada orang-orang percaya ketika di dalam Markus pasal 16, Yesus berkata waktu dia mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku dan setan akan pergi. Coba lihat tetanggamu dulu. Sebelah kirimu, kananmu, tanya dulu dia. Kau yang takut sama hantu atau hantu yang takut sama kau? Coba tanya. Coba lihat dulu, siapa yang takut sama setan? Saudara yang takut sama setan atau setan yang takut sama saudara? Ih, setannya Pak. Ya kan? Saya mau beritahu, setan yang harus takut sama kita. Amin. Setan yang harus takut. Semua ini disediakan dan diberikan Allah kepada mereka yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Saya mau tanya saudara, saudara orang percaya kepada Yesus? Saudara memiliki ini, itu maksud saya. Amin. Dan harus diterima dengan iman. Penting ini, penting. Saya mau sampaikan kepada saudara, penting. Disediakan Allah bagi kita, tapi kita menerimanya harus dengan iman. Bukan dengan logik, bukan dengan pengetahuan kita. Pengetahuan penting, sangat penting. Tapi dengar baik, pengetahuan itu selalu berhubungan dengan apa yang kita lihat,
apa yang kita raba dan apa yang kita rasa. Itu pengetahuan. Artinya, suatu waktu ketika kita tidak melihat, pengetahuan lumpuh. Dan kita akan berkata, apa iya ya? Apa benar ya? Ketika kita tidak merasa, kita akan curiga. Dan iman kita mulai goyah. Ketika kita tidak bisa merabanya, kita berkata, apa iya Tuhan ada? Saudara, kalau saudara melakukan pendekatan kepada Tuhan hanya sebatas pengetahuan, suatu waktu saudara akan kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua apa yang dikerjakan Tuhan, yang Tuhan sediakan itu bisa ternalar oleh pikiranmu, oleh pengetahuanmu. Salah satu contoh, bagaimana mungkin saudara meyakini bahwa dosamu telah dibersihkan semua 2000 tahun yang lalu di kayu salib, sementara kau tidak melihat Yesus mati di sana? Coba. Amin. Tapi karena kita beriman, iman itulah yang meyakinkan kita bahwa itu benar-benar terjadi. Karena definisi iman, Ibrani 11 ayat 1. Coba buka. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengetahuan harus melihat. Pengetahuan harus meraba. Pengetahuan harus merasa. Karena itu berhubungan dengan indera kita. Pengetahuan selalu hubungannya dengan hal yang ilmiah. Salah, nggak salah-salah amat. Itu benar. That's true, that's right. Tapi dengar, iman lebih tinggi dari pengetahuan. Amin. Karena iman mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat secara kasat mata, tapi kita yakin bahwa itu terjadi dan kita alami. Amin. Kalau saudara mendekati Tuhan dengan pengetahuan, betul saudara akan tahu tentang Tuhan. Tapi kalau saudara terus mengandalkan pengetahuan mendekati Tuhan, lama-lama saudara jadi sok tahu tentang Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak sekali dalam firman Tuhan Alkitab yang kita belum tahu juga sebenarnya. Dan suatu waktu saudara pasti akan berhenti mempercayai Tuhan. Tapi kalau saudara melakukan pendekatan kepada Tuhan dengan hatimu, di mana iman ada di dalamnya, saya mau katakan, kau akan memiliki hubungan yang intim dan pengenalan yang lebih dalam kepada Dia. Itu sebabnya Alkitab tidak berkata Tuhan bertahta di atas pikiran kita, enggak. Tuhan bertahta di dalam hati orang percaya. Halo? Tuhan tidak meminta dirinya untuk diketahui orang lebih banyak. Tuhan meminta dirinya dipercayai. Itu sebabnya Dia ada di dalam hati. Amin. Saya harus katakan pagi ini, menerima status jadi orang benar, menerima status jadi ciptaan baru, manusia baru, menerima status jadi anak-anak Allah, itu tidak mudah. Tapi dengan iman, kita bisa hampiri Tuhan dan berkata, yes, saya orang benar. Yes, saya ciptaan baru. Yes, saya anak Allah yang hidup. Dan dengan iman, ketika iblis datang mendakwa saudara, saudara bisa berkata, dengar baik, saya adalah orang benar. Bukan karena kebenaranku, tapi karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepadaku di kayu salib.
Saya adalah manusia baru. Bukan karena perbuatan-perbuatan yang aku lakukan, bukan karena kebaikanku, tapi karena ketika aku di dalam Yesus, Bapa di sorga melihat aku sebagai ciptaan baru. Yang lama itu dilewatkan oleh Tuhan. Saya disebut anak Allah bukan karena kesalehanku, tapi karena saya percaya kepada Yesus. Status itu diberikan kepadaku sebagai anak Allah. Dan itu iman yang bisa membicarakan itu. Saya tahu di antara saudara masih ada yang ragu-ragu mengungkapkan salam orang benar. Kenapa? Karena mungkin hatimu tertuduh. Itu sebabnya saya mau tegaskan pagi ini. Ini hanya bisa diterima dengan iman. Amin. Jangankan saudara, saya pun kadang masih dituduh, masih didakwa. Alah. Disitulah iman berperan. Amin. Dan terus kita katakan kepada diri kita, kita yakinkan diri kita berdasarkan firman. Bahwa kita adalah orang benar, kita adalah ciptaan baru, manusia baru, kita adalah anak-anak Allah yang memiliki kedudukan dan hak istimewa di hadapan Tuhan. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ini dahsyat, ini luar biasa. Ketika kita benar-benar memahami dan mengimani, itu akan memerdekakan kita dan membuat kita bergairah menjalani hidup ini dan melayani Tuhan. Berikut kita lihat. Pengangkatan menjadi anak-anak Allah ini meliputi 3 dimensi waktu. Yang pertama dalam kekekalan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan sebelum Allah memulai rencana penebusan dengan bangsa Israel, kita sudah disebut atau kita sudah ditentukan menjadi anak-anak Allah. Efesus pasal 1 ayat 5 berkata begini. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Perhatikan, dikatakan dalam kasih ia yaitu Bapa di sorga, telah menentukan kita dari semula. Dari semula di sana, kata dari semula, kalau kita lihat di ayat 4, Efesus pasal 1, itu sebelum dunia dijadikan. Bapa itu telah menentukan kita menjadi anak-anak Allah, artinya label itu, status itu sebenarnya sudah ada sejak kekekalan melekat pada kita. Tapi dalam perjalanannya, manusia yang didesain ini menjadi anak-anak Allah, jatuh ke dalam dosa. Sehingga mereka pendosa dan terjual di bawah hukuman dosa, kata Alkitab. Tapi apakah Allah berhenti dan membiarkan begitu saja? Tidak. Dari sejak kekekalan juga, Dia telah merencanakan Yesus Kristus menjadi penebusan bagi kita, supaya kita kembali kepada posisi anak-anak Allah itu. Amin. Nanti baca dalam kitab Efesus pasal 1 itu, nanti saudara temukan di sana. Yang kedua, dalam pengalaman pribadi kita. Artinya waktu kita pertama kali percaya kepada Yesus. Saat itu status anak Allah sudah diberikan kepada kita. Orang percaya menjadi anak Allah pada saat ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 12-13 tadi yang kita baca. Sebelum diselamatkan orang non-Yahudi kita. Kalau istilah teologisnya dikatakan Gentile. Orang-orang di luar Yahudi disebut sebagai hamba di dalam Galatia itu ya. Sementara orang Yahudi adalah orang yang belum akil balik, yang belum dewasa. Sampai Kristus datang dan melalui pengorbanan penebusan Kristus, lalu kita diangkat sebagai anak sehingga keduanya secara sah menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi sebelum dunia dijadikan, sebenarnya status kita sudah menjadi anak Allah. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sepertinya itu kabur. Karena manusia terjual di bawah dosa. Lalu kemudian di dalam
Kejadian pasal 6 dikatakan, tidak selamanya rohku itu ada di dalam manusia karena dia adalah daging. Nah, tapi kemudian Bapa di sorga mengutus Yesus untuk menebus kita. Mati di kayu salib. Ketika kita percaya kepadanya, itu dipulihkan status itu. Bagi kita, pada saat itu menjadi pengalaman baru untuk menjadi anak Allah. Bagi orang Yahudi, pengesahan sah sebagai anak Allah dari anak yang belum akil balik itu. Dua dimensi ya, kekekalan sebelum dijadikan dan pada saat kita percaya terima Yesus. Yang ketiga, pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pengangkatan sebagai anak Allah akan menjadi nyata secara sempurna pada waktu Yesus datang kedua kali. Pada saat itu tubuh kita akan dibebaskan dari segala pencemaran dan kefanaan serta dijadikan tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan yang mulia seperti tubuh kebangkitan Yesus. Coba kita lihat Filipi pasal 3 ayat 20-21. Karena keluarga negara kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ketika Yesus datang kedua kali nanti. Mengangkat semua orang percaya. Pada saat itu juga kita disebut sebagai anak Allah. Yang mengenakan tubuh kemuliaan sama seperti Kristus mengenakan tubuh kemuliaan itu. Yang terakhir kita lihat. Sebagai anak-anak Allah, ada beberapa hal yang harus dibangun di dalam diri kita setiap hari. Sebagai anak-anak Allah loh ya. Bukan supaya menjadi anak-anak lagi. Tapi sebagai anak-anak Allah. Kita ini sekarang kan komunitas anak-anak Allah. Amin. Komunitas anak raja di atas segala raja. Amin. Nah, sebagai komunitas anak raja di atas segala raja, anak-anak Allah, beberapa hal ini perlu kita perhatikan. Ini perlu kita bangun, kita kembangkan setiap hal yang kita. Yang pertama, membangun relasi dan komunikasi kita setiap hari dalam persekutuan dengan Bapa di sorga dan firman-Nya. Kita perlu mengembangkan itu setiap hari. Bukan supaya kita selamat, bukan supaya kita dibenarkan, bukan supaya kita dijadikan ciptaan baru, bukan supaya kita menjadi anak-anak Allah, tapi karena identitas kita sekarang sudah menjadi anak Allah. Amin. Sebagai anak kita perlu membangun persekutuan kepadanya, baik itu melalui doa, pujian, penyembahan, dan juga melalui persekutuan dengan firman-Nya. Ingat, karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ini yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan untuk mencapainya, tetapi melakukannya karena sebuah identitas. Prinsipnya sama sebenarnya. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mau masuk ke tanah Kanaan, Tuhan memilih mereka. Alkitab berkata, nanti baca di kitab Keluaran, dari semua bangsa mereka dipilih. Itu tanpa syarat loh saudara. Itu kedaulatan Tuhan, benar-benar karena hak petonya Tuhan. Oleh kasih karunia, dipilihlah bangsa itu menjadi umat pilihan. Karena dari bangsa ini Tuhan mau membangun sebuah kerajaan imam. Dalam Keluaran nanti baca. Setelah mereka keluar dari Mesir, di perjalanan di padang gurun, Tuhan memberikan hukum kepada mereka. Termasuk 10 hukum di Gunung Sinai. Perhatikan, ini sejarahnya, ini penting perjalanannya ini. Tuhan memberikan 10 hukum itu kepada mereka, bukan supaya mereka menjadi umat pilihan, tetapi sebagai patokan hidup sebagai umat pilihan. Bisa membedakan? Tuhan membawa atau menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihan itu benar-benar kasih karunia tanpa syarat. Karena bangsa Israel sudah menjadi umat pilihan sebelum hukum Taurat diturunkan. Itu benar-benar kedaulatan Tuhan, orang Israel itu dijadikan umat pilihan. Dibawa mereka keluar dari Mesir karena Tuhan mau menjadikan umat ini
sebagai kerajaan imam yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sebagai umat pilihan, ketika bangsa ini ada di padang gurun Sin, di Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepada mereka 10 hukum yang pada akhirnya dijabarkan menjadi 613 butir. Bukan syarat menjadi umat Tuhan, tetapi sebagai patokan hidup, sebagai peraturan hidup, sebagai anak Tuhan. Bisa nangkap? Halo? Jadi hukum Taurat itu diberikan, dilakukan oleh bangsa Israel bukan supaya mereka menjadi umat pilihan. Tapi itu adalah norma hidup sebagai umat pilihan. Artinya begini, sebagai umat pilihan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku selain daripada aku. Ya toh? Yang kedua, sebagai umat Tuhan, jangan menyembah apapun baik yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada dalam air, yang ada di bawah bumi. Jangan menyembah dan jangan membuat patung pahatan yang menyerupai Allah. Apapun itu. Karena apa? Karena kamu umat pilihan. Itu isi 10 hukum itu sebenarnya. Karena kamu umat pilihan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Hukum ketiga tuh. Hukum keempat, sebagai umat pilihan, kamu harus menguduskan hari Sabat. Sebagai umat pilihan, kamu harus menghormati orang tua. Kalau kamu mau umurmu lanjut di dunia. Sebagai umat pilihan, kamu nggak boleh membunuh. Sebagai umat pilihan, kamu nggak boleh berzina. Sebagai umat pilihan, kamu nggak boleh mencuri. Sebagai umat pilihan, kamu nggak boleh suka bohong, bersaksi dusta. Hukum ke-9. Sebagai umat pilihan, kamu nggak boleh menginginkan harta orang lain, apalagi bininya. Jadi itu diberikan bukan syarat untuk menjadi umat pilihan. Yang pada akhirnya, pada belakangan, sepertinya tidak terbaca itu pada para teolog. Jadi seolah-olah hukum Taurat itu adalah sarana untuk menjadi atau syarat menjadi umat pilihan. Padahal bukan. Itu adalah aturan hidup sebagai umat pilihan. Tapi persis seperti yang dikatakan Roh Kudus melalui Rasul Yohanes kepada gereja mula-mula, orang percaya mula-mula. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Coba buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang percaya kepada Tuhan itu, umat pilihan itu, anak-anak Allah itu sebenarnya nggak bisa berbuat dosa lagi. Alasannya apa? Karena ada benih ilahi. Tapi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2 dikatakan, toh kalau kamu oleh karena alasan apapun itu tetap jatuh ke dalam dosa, ingat, ada Kristus pendamaian bagi kita. Amin. Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan hukum kepada orang Israel melalui Musa, itu adalah aturan-aturan hidup umat pilihan. Bukan supaya mereka berdosa, tapi toh kalau mereka melakukan kesalahan, Tuhan membuat aturannya lengkap di kitab imamat. Kalau umat yang berdosa, bawa korban ini sebagai pendamaian kepada Tuhan. Kalau imam yang berdosa, bawa ini. Sebagai umat pilihan, sebagai ungkapan syukur terima kasihmu, bawa persembahan ini. Itu loh saudara. Halo? Kenapa banyak orang tersandung dengan hukum Taurat? Karena tidak memahami esensi hukum Taurat sebenarnya waktu hukum Taurat itu diberikan. Dipikir hukum Taurat adalah syarat untuk menjadi umat pilihan untuk masuk surga. Bukan. Sama kayak yang sedang kita bahas ini. Kita bersekutu kepada Bapa di surga, kita bersekutu kepada firman bukan supaya selamat, tapi karena kita sadar, kita orang benar, kita manusia baru,
dan kita adalah anak-anak Allah. Seharusnya itulah gaya hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, bersikap benar dalam ketaatan setiap hari. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Judul perikopnya ini, anak-anak terang. Nah, artinya sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, ditulis begini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Jelas saudara ya. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Baca seterusnya di sana, nanti diuraikan jelas sekali. Tapi yang saya mau katakan demikian, kita diminta menjadi pribadi yang taat kepada Allah itu karena kita anak. Amin. Bukan supaya menjadi anak, bukan. Kalau saudara mengikuti khotbah-khotbah saya, beberapa tahun terakhir ini saya selalu katakan demikian. Kalau engkau kumpul sama orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, jangan tuntut mereka hidup seperti gaya hidupmu. Karena apa? Enggak nyambung. Karena itu gaya hidup mereka. Saudara kumpul dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka kebiasaannya masih minum, mabuk, merokok. Lalu saudara, oh kalian semua harus berhenti minum mabuk. Diludahin saudara. Kenapa? Lalu saudara bawa ayat ke sana, firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dia masih duniawi. Ayat itu enggak berlaku untuk dia, ayat itu berlaku untukmu. Sebagai anak-anak Allah. Karena waktu surat Roma ditulis dikirimkan itu kepada orang percaya. Jadi pesan itu datang kepada orang benar, kepada manusia baru, kepada anak-anak Allah yang berkata, kamu jangan serupa dengan dunia. Karena apa? Kamu anak-anak Allah. Amin. Bukan supaya kau masuk surga, bukan. Tapi sekarang statusmu anak Allah. Beda. Ketika kita hadir di sana, kita hadir sebagai anak Tuhan. Sehingga ketika orang melihat, oh, kok dia beda ya? Tetangganya bilang, iya dia anak Allah, anak Tuhan. Jangan sampai orang bilang begini, kok kelakuannya begitu? Susah membedakan mana anak Tuhan, mana anak hantu. Kenapa sering begitu? Karena anak Tuhan tidak menyadari statusnya sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan itu adalah orang yang taat. Dari mana kita tahu? Yesus memberikan contoh bagi kita. Filipi pasal 2 mencatat itu. Sampai mati di kayu salib, dia taat kepada Bapa di surga. Jadi kita diminta penurut-penurut Allah menjadi orang taat itu. Karena kita adalah anak-anak Allah. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Yang ketiga, apabila sebagai anak-anak Allah tidak hidup dalam ketaatan, maka Allah akan mendisiplin kita sebagai bentuk kasih. Ada disiplin bagi anak-anak Allah. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara mau diakui Tuhan sebagai anak? Halo? Ketika engkau tidak taat, ketika engkau salah, engkau disesah, engkau didisiplin. Karena Tuhan gak mau anak-anaknya berperilaku kayak setan. Paham itu saudara? Paham itu? Ketika engkau menyandang status sebagai anak Allah, Tuhan mau engkau benar-benar menjadi perwakilan Bapakmu yang di surga itu di dunia ini. Perhatikan ayat 6 itu. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dikatakan Tuhan menghajar. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kepada para orang tua, saya berbicara ini. Kita sama-sama orang tua yang punya anak. Jangan anggap tidak mendisiplin anak itu baik. Kalau saudara tidak mau disiplin anak,
engkau sedang menjadikan dia menjadi pribadi yang luka batin. Ya, saya baca satu buku seorang hamba Tuhan yang menulis tentang luka batin. Salah satu penyebab luka batin itu adalah anak terlalu dimanja. Apa-apa diturut, apa-apa diturut, apa-apa diturut. Orang seperti ini yang membuat dia luka batin. Ketika dia keluar dari rumah nanti beranjak dewasa, dia akan kesulitan mendapatkan teman. Karena dia akan menjadi protektif sama teman-temannya bermain. Dia akan menuntut teman-temannya semua memperlakukan dia sama seperti papa mama memperlakukan dia di rumah. Saya mau tanya kepada saudara, gak usah anak-anak. Kalau saudara ketemu manusia seperti itu, saudara mau berkawan dengan dia? Gak ada yang mau berkawan dengan orang seperti itu, dan itu dimulai di rumah. Firman Tuhan aja berkata, kalau saudara salah, saya salah, sebagai anak Allah, Bapa mendisiplin kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki gaya hidup anak-anak kerajaan Allah. Amin. Jadi jangan takut mendisiplin anak. Kalau harus dipukul pakai rotan, pukul. Tuhan sudah sediakan tempat pemukulannya. Dikasih daging tebal-tebal, pantat. Jangan pelasah di bagian lain, pantatnya. Sediakan rotan sebesar kelingking. Sipat pantatnya. Anak disipat pantatnya seadanya, tidak akan pernah mati, enggak pernah. Oleh karenanya dalam kitab Amsal dikatakan, didiklah anakmu dengan rotan, maka engkau menyelamatkan nyawanya. Halo? Jangan bawa pisau, jangan ancam dia. Di mana kita tempatnya mendisiplin anak? Di rumah. Bukan di depan orang banyak. Ajak anak berbicara di rumah. Amin. Jangan udah di depan orang, padahal anak tidak pernah kita ajar di rumah, begitu dia macam-macam, pak, dicubit. Sehingga, mama. Jangan engkau mempermalukan dia dan menjatuhkan harga diri dia di depan orang. Dia tambah luka batin. Di mana kita ngajar anak? Di rumah, ajak ngobrol. Kalau harus di rotan-rotan, pak. Setelah itu panggil. Tanya, kasih tahu. Kau tahu kenapa papa merotanmu? Kau tahu kenapa mama mencubitmu? Enggak mau, enggak. Kasih tahu baik-baik. Dan ajari dia minta maaf. Kalau enggak, jangan salah. Kalau nanti anak kita di luar, enggak ada yang mau berteman dengan dia. Dan dia menjadi orang yang luka batin, akhirnya dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan pengakuan, perhatian dari komunitasnya. Saudara mau tahu lebih lagi, ini kita berbicara di seminar luka batin. Tapi saya mau katakan, sebagai orang tua yang baik, kalau saudara rindu melihat anakmu bertumbuh dengan baik, normal seperti Tuhan harapkan, disiplin anak. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Jangan senang kalau saudara tidak didisiplin. Saudara udah berbuat dosa ini, melakukan itu, sepertinya tidak ada disiplin. Jangan senang. Itu artinya saudara tidak dianggap sama Tuhan. Tidak dianggap anak. Itu kata ayat ini. Ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Artinya begini, kalau Bapak kita secara manusia mendisiplin kita bisa kita hormati, apalagi Tuhan. 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sampai di sini aja saudara ya. Jadi didisiplin saudara. Sebagai anak Allah, kalau saudara nggak taat, saudara pasti disiplin. Yang keempat, berada di dalam support system yang Allah telah perintahkan, yaitu berada di dalam keluarga Allah, dalam komunitas orang beriman.
Coba kita lihat dulu Efesus pasal 2 ayat 19-20. Dikatakan begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, perhatikan. Kepada jemaat di Efesus oleh Roh Kudus, Paulus berkata demikian. Ketika kamu percaya di dalam Kristus, kamu bukan lagi orang asing. Tapi kita menjadi saudara, kita menjadi satu tubuh dalam Kristus. Kalau nanti baca seterusnya dikatakan demikian. Sekalipun ada orang Yunani, ada orang barbar, ada orang Skit, tapi ketika ada di dalam Kristus, kita semua menjadi saudara, kita menjadi satu tubuh dalam Tuhan. Oleh karenanya kita harus ada dalam komunitas itu. Kenapa harus ada dalam komunitas orang percaya? Karena komunitas orang percaya didesain. Atau Tuhan sediakan untuk orang yang percaya kepada Tuhan sebagai tempat merawat, membesarkan, mendidik, mengajar. Tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian, dengar itu. Analoginya gampang. Sama seperti keluarga-keluarga atau rumah tangga-rumah tangga. Ketika anak kita lahir ke dunia ini di tengah-tengah keluarga kita tidak membuang mereka, betul? Tapi dia ada di dalam keluarganya. Untuk apa? Untuk merawat dia, untuk membesarkan dia, untuk mendidik dia, untuk mengajar dia jalan-jalan kebenaran. Kata firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6. Setelah dia dewasa, nanti dia akan membangun keluarga baru lagi. Melahirkan keturunan-keturunan ilahi lagi, kata kitab Meliaki. Jadi prosesnya seperti itu terus. Tidak ada seorang pun di antara kita yang anaknya begitu lahir langsung membiarkannya hidup sendiri, tidak memperdulikan lalu berkata, terserah kau mau hidup di mana, silahkan pilih tempatmu di mana engkau layak. Enggak ada. Karena apa? Karena mereka belum bisa. Kalau kita melakukan itu artinya kita membunuh anak itu. Sama di dalam Tuhan. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, Yohanes pasal 3 berkata mereka lahir baru di dalam Tuhan. Mereka masih sangat, kitab Korintus berkata, bahasa kita di sini masih sangat biak. Masih bayi rohani yang tidak tahu apa-apa. Makanya mereka perlu komunitas, keluarga orang percaya. Tujuannya untuk apa? Untuk membesarkan mereka, untuk merawat mereka di situ. Untuk mengajar, mendidik mereka bagaimana hidup dalam Tuhan. Dan nanti setelah mereka dewasa, sudah matang, mereka akan membuka keluarga baru lagi. Bukan setelah bertumbuh, setelah merasa sudah dewasa, lalu cari jalan sendiri, lalu jelek-jelekin komunitas yang lama. Bukan begitu, itu bukan cara Tuhan. Halo? Enggak ada yang begitu. Itu bukan Tuhan yang mendesain. Yang benar itu, yang Tuhan desain, lahir di situ, ada keluarga di situ, dirawat, gabung di situ, diajar, dididik, setelah bertumbuh besar, melahirkan komunitas baru lagi. Amin. Amin, saudara. Itulah yang harus kita kembangkan sebagai anak-anak Allah. Bukan supaya, sebagai anak-anak Allah. Saya mau tanya sekali lagi. Saudara percaya saudara anak Allah? Amin. Hidup di dalam komunitas karena Allah telah merancang komunitas baik kita. Dan saya mau katakan, terima apa yang telah Tuhan berikan kepadamu dengan iman. Percaya kepadanya bahwa Allah telah menjadikan kita orang benar. Allah telah menjadikan kita manusia baru. Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya sebagai ahli warisnya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup.